Mungkin kamu bertanya-tanya, hubungan yang sehat itu seperti apa sih? Kok akhir-akhir ini semua hal itu dibilang red flag ataupun toxic? Nah, teman-teman, akhir-akhir ini memang kesadaran kesehatan mental semakin baik ya. Apalagi ketika banyak hal yang kita dengar akhir-akhir ini tentang toxic relationship ataupun healthy relationship. Nah, gimana sih cara mengenali kalau misal hubungan kita nih yang selama ini kita lakukan, apakah termasuk hubungan yang sehat ataupun enggak? Nah, dalam video ini aku akan bahas karakteristik hubungan yang sehat menurut psikologis itu seperti apa. Tonton videonya sampai selesai ya untuk mendapatkan keseluruhan ilmunya biar nggak setengah-setengah. Nah, sebelum itu coba deh kamu jawab beberapa pertanyaan yang ada di samping ini untuk melihat hubunganmu itu sekarang ini berada di tahap yang sehat ataupun ternyata enggak. Coba jawab beberapa pertanyaan di bawah di samping ini. Kalau misal kamu udah menjawab dan hasilnya ternyata lebih condong ke hal-hal yang negatif, mungkin kamu berada di tahap yang hubungannya nggak sehat. Tapi sebaliknya, jika jawaban kamu lebih condong ke hal yang positif, mungkin kamu berada di hubungan yang sehat. Nah, teman-teman, apa sih hubungan yang sehat itu? Hubungan sehat yaitu hubungan yang dijalani dengan kejujuran, respect, menghargai, kemudian juga memiliki komunikasi yang baik, saling suportif, dan tidak ada kontrol ataupun kuasa dalam hubungan tersebut. Di samping itu, dalam hubungan tersebut juga saling mendukung untuk bertumbuh dan berkembang. Nah, yang menarik yaitu menurut riset nih, hubungan yang sehat itu cenderung menghasilkan perilaku-perilaku yang sehat dan mempengaruhi kesehatan kita jadi lebih baik. Selain itu, hubungan sehat juga mempengaruhi kita dalam hal segi umur. Orang-orang yang berada di dalam hubungan sehat cenderung memiliki umur yang lebih panjang. Nah, teman-teman, menurut psikologis nih, hubungan sehat juga dibangun dalam suatu gaya kedekatan ataupun attachment, dimana gaya kedekatan yang aman ataupun secure attachment itu mengarahkan pada perilaku yang sehat dalam hubungan. Nah, buat kamu yang belum tahu attachment style kamu, coba deh tonton video sebelumnya. Ada 4 attachment style yang ada dalam diri manusia. Coba kamu ada di tipe mana? Jika kamu berada di tahap attachment style yang secure ataupun aman, kamu memiliki kecenderungan untuk dapat menjalin hubungan yang sehat, entah itu dalam pasangan ataupun hubungan-hubungan sosial lainnya. Nah, buat kamu yang belum tahu tentang secure attachment, nah secure attachment itu ataupun kelekatan yang sehat itu suatu gaya kelekatan yang membuat seseorang merasa aman dan nyaman ketika berinteraksi satu sama lain. Samping itu, orang-orang yang memiliki gaya kelekatan yang aman juga memiliki kejujuran, kemudian juga level kedekatan, keintiman yang baik daripada orang-orang yang tidak memiliki kelekatan yang tidak aman. Dan gaya kelekatan ini juga mempengaruhi bagaimana sih kita berrelasi dalam suatu hubungan, entah itu dengan pasangan ataupun orang lain, yang mengarahkan perilaku-perilaku yang sehat ataupun yang bukan. Jika kamu memiliki attachment style yang secure atau aman, cenderung dapat menjalin hubungan yang sehat. Dan tapi tenang aja nih, gaya kelekatan ini juga bisa berubah seiring berjalannya waktu ketika kamu bisa belajar dari hal-hal di masa lalu dan juga bisa diperbaiki. Apa aja sih tanda-tanda dari hubungan yang sehat itu? Pertama, trust atau kepercayaan. Kepercayaan ini bagaimana sih kamu memperlakukan orang lain dalam suatu hubungan. Kepercayaan ini salah satu komponen yang bisa membangun hubunganmu menjadi hubungan yang sehat nih. Dan menurut banyak penelitian juga kemampuan mempercayai orang lain ini dipengaruhi oleh attachment style atau gaya kelekatan kita. Hal ini menunjukkan bahwa di awal kehidupan kita di masa lalu nih dapat membentuk bagaimana kita berekspektasi terhadap seseorang dan dapat mempengaruhi bagaimana sih kita menjalin hubungan di masa depan. Nah, jika hubunganmu di masa lalu nih kurang aman, tidak stabil, kemudian juga tidak mudah percaya pada orang lain dan tidak mudah dekat orang lain, hal itu juga bisa mempengaruhi kamu bagaimana kamu mempercayai orang lain tersebut. Tapi
juga sebaliknya, jika kamu bisa menjalin kedekatan dengan aman terhadap orang lain, bisa terbuka, bisa jujur, dan memiliki keintiman yang baik, hal itu juga mempengaruhi bagaimana sih kamu bisa menjalin hubungan yang sehat. Nah, jika kamu merasa kamu harus menyembunyikan sesuatu terhadap pasanganmu, mungkin hal itu terjadi karena kamu kurang mempercayai orang tersebut, ataupun kamu sendiri yang tidak percaya dengan dirimu. Wow. Nah, kepercayaan ini juga dibangun ketika bagaimana sih kita memperlakukan satu sama lain dalam suatu hubungan. Nah, ketika kepercayaan ini tumbuh, hubungan juga bisa menjadi lebih kuat dan bisa menjadi sumber keamanan dan juga kenyamanan. Nah, yang kedua yaitu adanya batasan yang sehat. Nah, setiap orang pasti memiliki kebutuhannya masing-masing yang tentunya berbeda satu sama lain nih. Nah, coba deh lihat bagaimana sih batasan kamu dengan diri sendiri ataupun batasan pasanganmu nih. Batasan bukan berarti suatu kerahasiaan, sebaliknya. Dengan menetapkan batasan bahwa setiap orang itu ternyata memiliki kebutuhan yang berbeda satu sama lain, dan juga kita nih harus saling menghargai bahwa setiap orang itu berbeda kok. Nah, menetapkan batasan juga kamu juga bisa menanyakan apa sih yang boleh dilakukan dan apa sih yang tidak boleh dilakukan, entah itu apa yang nggak boleh kamu lakukan ataupun pasanganmu yang nggak boleh pasangan lakukan. Misalnya ada batasan bahwa tidak perlu untuk membuka handphone pasangan, ataupun tidak perlu untuk tahu media sosial, password, dan sebagainya. Nah, ketika kamu memahami batasan tersebut, kamu juga menghargai dan bersikap menghormati apa yang pasanganmu berikan. Yang ketiga yaitu openness and self-disclosure ataupun keterbukaan. Nah, keterbukaan ini mempengaruhi bagaimana sih kita berkomunikasi dalam suatu hubungan. Jika kamu merasa menyembunyikan sesuatu dari pasanganmu, hal itu juga mempengaruhi bagaimana sih dia bersikap ataupun berperilaku terhadap kamu. Sebaliknya, seorang yang memiliki keterbukaan yang baik ataupun bersifat terbuka, khususnya dalam komunikasi, itu juga mempengaruhi bagaimana kita menjalin hubungan. Bersifat terbuka di sini kamu saling mengetahui apa sih yang disukai ataupun yang tidak disukai, kemudian juga mengetahui minat ataupun kesenangan masing-masing, kemudian juga value, pemikiran, dan juga opini yang pasangan berikan. Dan juga bersikap terbuka ini juga bisa menguatkan hubungan dan juga bisa menguatkan kepercayaan dalam suatu hubungan tersebut. Dalam keterbukaan diri juga tidak perlu nih dalam suatu hubungan menyembunyikan sesuatu ataupun mengubah diri sendiri untuk pasangan tersebut. Tapi yang terbaik yaitu menjadi diri sendiri dan bersikap saling terbuka dan jujur satu sama lain untuk bisa belajar dan memahami. Yang keempat yaitu adanya cinta dan afeksi. Nah, kunci hubungan sehat yaitu kedua pasangan merasa puas nih dengan tingkat kasih sayang ataupun cinta yang diberikan terhadap satu sama lain nih. Hal ini juga mempengaruhi bagaimana sih kedekatan kita ataupun keintiman kita dalam menjalin suatu hubungan. Yang kelima yaitu mutual give and take. Nah, adanya mutual saling memberi dan juga menerima secara alami nih. Hal ini bukan berarti ada yang lebih banyak untuk memberi ataupun ada yang lebih banyak merasa berhutang. Akan tapi saling memberi dan menerima ini yaitu memang tulus melakukannya dan emang keinginan pribadi untuk bisa saling mendukung dan menerima. Nah, dalam suatu hubungan juga berbeda dari hubungan satu dengan yang lainnya. Mungkin ada pasangan yang memang memberikan mendapatkan paling banyak dukungan dan memang mereka membutuhkannya. Yang penting yaitu mereka sama-sama memahami dan bisa mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan. Kemudian yang keenam yaitu saling menghormati atau respect. Nah, dalam hubungan yang sehat itu memiliki rasa tingkat hormat yang sama ataupun saling respect satu sama lain. Tidak ada orang yang paling dominan ataupun mengontrol dalam hubungan tersebut. Tapi dalam hubungan tersebut satu sama lain memiliki kapasitas yang sama.
seperti saling mendengarkan satu sama lain, kemudian juga bersikap pengertian, memaafkan, dan juga bisa menghargai apapun yang pasangan lakukan. Nah, dari 6 tanda hubungan sehat, kamu memiliki berapa tanda nih? Apakah kamu punya 6 tanda tersebut atau kamu hanya punya sebagian? Nah, penting diingat bahwa kita nggak bisa merubah pasangan kita sesuai dengan apa yang kita inginkan, kecuali karena memang dia menginginkan hal tersebut untuk berubah. Dan berusahalah untuk memberikan dukungan, saling mendukung satu sama lain, dan belajar untuk bertumbuh bersama dan memperbaiki hubungan tersebut. Jika kamu memiliki tanda-tanda hubungan yang tidak sehat, cobalah pertimbangkan bagaimana kamu bisa memperbaiki hubungan tersebut, ataupun kalau memang tidak bisa, kamu juga bisa keluar dari hubungan tersebut. Nah, sekalipun hubunganmu tanpa sehat nih, kamu juga perlu untuk melakukan refleksi ataupun evaluasi secara kontinu dalam hubungan yang kamu jalani, agar bisa bertumbuh dan belajar sama-sama untuk saling memperbaiki diri. Nah, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe untuk bisa melihat video selanjutnya. See you on the next video. Sampai jumpa.